Shalom teman-teman, ketemu lagi di Ibadah Sekolah Minggu GMI Makedonia, Jakarta. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Aku Diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin ibadah ini dari awal, pertengahan dan akhir, supaya kami bisa fokus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah dan Allahku Besar. Teman-teman, ketemu lagi di Kamu Perlu Tahu. Kali ini kita akan membahas 1. Berusia 210 juta tahun. Nyamuk sudah ada sejak zaman Jurassik.
Hal ini berarti membuat nyamuk sudah berusia sekitar 210 juta tahun. 2. Hanya beberapa yang mengisap darah manusia. Nyamuk memiliki lebih dari 3.000 spesies, tetapi hanya beberapa ratus spesies yang mengisap darah manusia. 3. Tidak punya gigi. Fakta unik nyamuk berikutnya adalah tidak mempunyai gigi. Nyamuk betina menggigit dengan mulut yang panjang dan runcing yang disebut belalai. Nyamuk menggunakan belalai bergerigi untuk menembus kulit dan menemukan kapiler, kemudian mengambil darah melalui salah satu dari 2 tabung. 4. Hanya nyamuk betina yang mengisap. Selain hanya beberapa ratus nyamuk yang bisa mengisap darah, jumlah ini semakin kecil karena hanya nyamuk betina yang bisa menggigit atau mengisap. Hal ini tak lain karena betina membutuhkan darah untuk membantu telurnya berkembang biak. Namun, baik nyamuk jantan maupun betina akan makan dari buah dan nektar tanaman. Terima kasih telah menyaksikan Kamu Perlu Tahu hari ini. Semoga bermanfaat. Dadah! Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Yesus yang Termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat Bapakku, buat Mamaku, buat Kakakku. Yesus yang termanis buat adikku, ku cinta selamanya. Selamat sore, selamat hari Minggu teman-teman Makedonia. Apa kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Ya, jumpa lagi bersama Kak Brian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di sore hari ini. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan di sore hari ini, mari kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada kesempatan di sore hari ini, kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan memberkati setiap masing-masing kami, memberkati hati dan pikiran kami, agar hati dan pikiran kami boleh berfokus untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Oke, amin teman-teman. Mari kita ambil Alkitab kita. Ya, kita ambil Alkitab. Kita buka Alkitab kita yang terdapat di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 3, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-10. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di Kisah Para Rasul pasal 3, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-10. Oke, jika teman-teman sudah mendapatkannya, kakak akan membacakannya dan teman-teman boleh memperhatikan di Alkitab teman-teman ya. Oke, kakak akan membacakannya, teman-teman menyimak dari rumah masing-masing ya. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ayatnya yang pertama,
Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu daripada mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Ya, di kesempatan sore hari ini firman Tuhan kita diberi tema mujizat dalam namanya. Apakah teman-teman semua tahu apa arti kata dari mujizat itu? Ya, jadi mujizat itu adalah hal yang luar biasa yang tidak dapat dijangkau oleh otak kita atau nalar kita. Nah, jadi itu yang dimaksudkan dengan kata mujizat. Ya, di sini kita mau melihat, mau belajar tentang mujizat yang terjadi dari yang dilakukan oleh Rasul Petrus dan juga Yohanes kepada orang yang lumpuh sejak lahirnya. Ya, kita melihat di sini ceritanya waktu Rasul Petrus dan juga Yohanes ketika mereka mau pergi ke bait Allah, ketika mereka mau masuk, mereka melihat ada seorang yang lumpuh diusungkan oleh beberapa temannya dan dia diletakkan di depan gerbang bait Allah. Nah, dia duduk di situ dan tugasnya di situ adalah meminta-minta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Nah, ketika Rasul Petrus dan juga Yohanes masuk ke dalam bait Allah, mereka melihat seorang lumpuh itu. Nah, ketika melihat seorang lumpuh itu, Rasul Petrus dan juga Yohanes tergerak hati mereka ketika melihat orang lumpuh itu. Nah, orang lumpuh ini juga melihat Rasul Petrus dan juga Rasul Yohanes. Ketika mereka melihat, ya, sering bertatap-tatapan, orang yang lumpuh ini memiliki harapan bahwa ada sesuatu hal yang akan diberikan baginya oleh Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Orang lumpuh ini sangat berharap sekali kalau Rasul Petrus dan juga Yohanes memberikan sesuatu bagi dia. Nah, tetapi ketika Rasul Petrus mendekati orang lumpuh itu, terus Rasul Petrus berkata, "Lihatlah." Nah, ketika saling bertatap-tatapan ini, si orang lumpuh ini berharap sekali dia mau diberikan sesuatu dari Rasul Petrus dan juga Yohanes. Tetapi kita melihat di situ Rasul Petrus dan juga Yohanes berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, melainkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berjalanlah." Nah, seketika orang yang lumpuh ini tidak mendapatkan emas dan perak, melainkan perkataan daripada Rasul Petrus ini yang berbunyi, "Demi nama Tuhan Yesus Kristus, berdirilah dan berjalanlah." Nah, orang lumpuh ini bisa berjalan. Dia tidak mendapatkan emas dan perak, melainkan dia mendapatkan suatu mujizat di sini. Dia bisa berjalan, ya. Kalau kita melihat, teman-teman, orang yang lumpuh ini dia telah lumpuh sejak lahirnya, ya. Sudah 40 tahun lamanya dia tidak bisa berjalan, ya. Sejak dia lahir dia tidak bisa berjalan. Kalau teman-teman melihat, ya, paling teman-teman bertanya, "Wah, kenapa Kak dia ini bisa lumpuh? Kenapa dia tidak bisa berjalan? Mungkinkah Kak dia orang tuanya berbuat dosa
atau dia berbuat dosa sehingga dia dilahirkan dengan lumpuh seperti ini, Kak? Ya. Pertanyaan itu sangat bagus, teman-teman. Jadi, orang ini lumpuh bukan karena orang tuanya berbuat dosa atau dia berbuat dosa, melainkan Tuhan menciptakannya seperti itu supaya ada mujizat Tuhan yang boleh dinyatakan di dalam kehidupan orang ini, sehingga mengundang orang-orang lain boleh percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada banyak sekali mujizat yang boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan orang ini. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Jadi orang lumpuh ini ketika dia mendengar perkataan itu, dia langsung bisa berjalan. Dan dia dengan penuh gembiranya, dia melompat-lompat sambil memuji Tuhan ketika dia bisa berjalan, ya. Bukan main, ya. Setelah begitu lama dari lahir dia tidak bisa berjalan, akhirnya dia bisa berjalan lagi. Ya, dia sangat senang, dia berlari-lari, melompat-lompat sambil memuji nama Tuhan. Ya, kita melihat di sini ada mujizat Tuhan yang dinyatakan. Dari mana sih, Kak? Kok bisa Rasul Petrus dan juga Yohanes bisa membuat mujizat? Ya, mereka bisa berbuat mujizat karena Tuhan berjanji akan menyertai mereka, memberikan Roh Kudus kepada mereka sebagai penghibur, penolong mereka dalam pelayanan yang ada. Jadi itu mujizat itu dibuat bukan karena hebatnya Rasul Petrus dan juga Rasul Yohanes, melainkan hebatnya Tuhan kita. Ya, karena Tuhan berjanji akan menolong dan memampukan mereka supaya banyak orang percaya bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Nah, jadi pada perenungan firman Tuhan kita di sore hari ini tentang mujizat dalam namanya. Jadi ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu ada mujizat yang sangat besar yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kita percaya sama Tuhan, maka ada banyak sekali mujizat yang akan kita terima dan akan kita rasakan ketika kita mengikut Tuhan. Ya, jadi teman-teman mungkin bertanya, Kak, bagaimana untuk mengalami mujizat itu sih, Kak? Ya, Kak, bagaimana saya belum mendapatkan mujizat nih, Kak, sampai saat ini? Ya, ketika mengikut Tuhan itu tidak serta-merta mujizat-mujizat terus yang akan kita rasakan. Ya, paling ada 1-2 kali mungkin kita rasakan mujizat itu dalam kehidupan kita. Mujizat yang paling besar yang telah Tuhan berikan bagi kita yaitu kita boleh hidup di hari ini, ya. Bukan karena kita lumpuh atau apapun itu, kita boleh hidup di hari ini itu suatu mujizat, ya. Bayangkan kita tidur di malam hari, kita boleh bangun di hari ini, itu mujizat yang luar biasa telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, mungkin teman-teman juga mau bertanya, Kak, bagaimana sih caranya mau mengalami mujizat Tuhan, Kak? Ya, untuk mengalami mujizat daripada Tuhan, untuk doa-doa kita juga terkabul, diperlukan namanya percaya sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Ya, yang pertama kita harus berharap dan percaya kepada Tuhan. Kita lihat orang lumpuh ini, ya, sejak lahirnya 40 tahun lamanya dia lumpuh, dia terus berharap pada Tuhan, ya. Sudah tidak ada lagi harapan, tapi dia masih punya harapan di dalam Tuhan. Dia berharap kepada Petrus, ya, kepada Rasul Petrus dan Yohanes memberikan sesuatu, memberikan uang, tetapi mereka tidak memberikan uang, mereka memberikan mujizat bagi dia, sehingga dia boleh berjalan lagi. Ada harapan lagi bagi orang lumpuh ini untuk bisa berjalan. Yang pertama itu kita harus memiliki harapan, percaya kepada Tuhan. Nah, selain kita juga percaya kepada Tuhan, Kak, saya sudah percaya, Kak, sama Tuhan. Kok belum mengalami mujizat, Kak, sampai hari ini? Ya, untuk mengalami mujizat selanjutnya dibutuhkan kesabaran. Ya, kita lihat orang lumpuh ini sejak lahir dia sabar ketika dia belum bisa berjalan. Dia sabar menunggu waktunya untuk bisa berjalan. Ya, puji Tuhan, kita lihat orang lumpuh ini akhirnya bisa berjalan. Pertama dia berharap, terus juga bersabar, ya. Akhirnya dia boleh bisa berjalan. Yang kalau kita lihat juga dari Rasul Petrus dan juga Yohanes, Kak, bagaimana sih bisa membuat tanda-tanda mujizat? Ya, tanda-tanda mujizat itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Misalnya kita mau mendoakan orang lagi sakit, terus dia bisa sembuh. Kita mau mengalami tanda-tanda mujizat seperti itu, tentunya kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita harus menjadi pengikut Tuhan yang setia, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka kita pun dapat mendoakan orang-orang seperti itu. Nah, ketika kita mampu mendoakan orang-orang seperti itu, kita harus ingat,
bahwa ketika kita mendoakan orang yang sakit ini, ketika orang sakit itu boleh sembuh, itu bukan kehebatan kita, melainkan kehebatan Tuhan Yesus Kristus yang boleh Tuhan berikan bagi kita untuk kita salurkan kepada orang lain supaya orang lain juga boleh percaya kepada Tuhan. Jadi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus ini ada mujizat yang sangat besar, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengikut Tuhan, setia mengikut Tuhan, maka di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus itu ada banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang boleh kita alami dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman kalau mau mengalami mujizat seperti orang lumpuh ini, pertama harus berharap, bersabar, ya, terus percaya kepada Tuhan. Dan kalau kita juga mau mengalami mujizat, harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, jadi teman-teman, kalau kita ingin mengalami mujizat, tentunya kita harus ingat hal-hal ini. Ya, harus bersabar, harus tetap tunggu waktunya Tuhan untuk mengalami mujizat. Terus teman-teman paling, Kak, bagaimana sih kalau menjadi Rasul Petrus begini bisa mendoakan orang yang sakit, orang yang lumpuh begitu bisa berjalan? Ya, tentunya dia orang yang taat kepada Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka dia boleh memperoleh mujizat, membuat mujizat untuk orang lumpuh ini bisa berjalan. Ya, jadi kalau dari antara kita, teman-teman mungkin, Kak, bagaimana sih caranya boleh di dunia sekarang ini kita boleh berbuat mujizat seperti itu? Ya, tidak perlu mujizat yang besar-besar. Kita bisa menolong orang saja. Misalnya, kalau kita lihat dari cerita ini kan, orang yang lumpuh ini meminta uang. Nah, kalau teman-teman ingin membantu teman-teman yang lagi sakit atau lagi kekurangan, teman-teman tidak ada uang, teman-teman perlu berdoa. Hanya perlu berdoa saja. Kalau lagi tidak ada uang atau apapun untuk memberikan kepada teman yang ingin kita bantu, ya, kalau teman-teman tidak punya itu, maka satu hal yang teman-teman harus ingat, yaitu berdoa, ya. Karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada banyak mujizat yang dapat diperoleh, ya. Jadi teman-teman, kita lihat di situ di cerita di Alkitab tadi, Rasul Petrus dan juga Yohanes berkata, di dalam nama Yesus Kristus bangunlah, berjalanlah, ya. Jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ingin mengalami mujizat, berdoalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanya sering-seringlah kita berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, maka kita hari lepas hari hidup kita akan mengalami namanya mujizat, ya. Kalau belum mengalami, tetap sabar, tetap ikut Tuhan sungguh-sungguh, ya. Jadi itu firman Tuhan yang boleh kakak sampaikan di hari ini tentang mujizat dalam namanya. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu ada kekuatan yang hebat, ada kekuatan yang dahsyat, yang mampu mengubah segala sesuatu yang mungkin menurut pikiran kita ini tidak bisa dirubah, atau mungkin dalam pikiran kita ini sudah tidak mampu, tidak sanggup bahwa hal ini tidak bisa berubah. Maka kalau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun itu pasti dapat diubahkan. Ya, jadi teman-teman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu ada banyak sekali kekuatan mujizat yang akan kita peroleh. Jadi ingat teman-teman, kalau teman-teman tidak mampu membantu teman-teman yang lain berupa uang ataupun benda-benda yang lain, ingatlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mampu membantu orang itu. Jadi kita berdoa, mendoakan orang itu supaya orang itu boleh mengalami mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi demikian firman Tuhan kita di sore hari ini. Sekarang kita masuk di dalam ayat hafalan, ya. Jadi ayat hafalan kita terdapat di Kisah Para Rasul pasal 3 ayatnya yang ke-6. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Ini ayat hafalan kita. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ya, jadi itu ayat hafalan kita. Jadi teman-teman boleh hafal sembari membaca Alkitab ini, teman-teman hafal dan teman-teman praktekkan dalam kehidupan teman-teman, ya. Demikian firman Tuhan kita di sore hari ini. Mari kita tutup firman Tuhan kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu mengucap syukur
Berterima kasih Tuhan telah menolong kami dalam waktu-waktu perenungan firman-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada banyak mujizat, ada banyak kekuatan yang tidak mampu kami pikirkan Tuhan. Maka daripada itu Tuhan, bantu kami anak-anak-Mu untuk terus percaya dan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Dadah.